Oke. Nah, mungkin yang pertama ini untuk hari ini tuh kita coba bahas ada namanya tekanan mutlak ya. Ada namanya tekanan absolut atau tekanan mutlak ya. Jadi tekanan mutlak ini kasusnya seperti ini. Misalkan terjadi pada zat cair. Jadi misalkan terdapat sebuah akuarium, misalkan ini misalnya sebuah akuarium, kemudian akuarium ini warnanya, nah ini ya, misalnya terdapat sebuah akuarium di sini, kita isi dengan air, kita isi air, misalkan airnya segini posisinya, warnanya belum berubah, sebentar, ini harusnya putih. Kita isi penuh air, misalnya ini kita isi penuh air akuariumnya. Nah, kita ingin mengukur misalkan tekanan yang terdapat di dasar akuarium, di titik ini, titik terbawah. Katakanlah ini ada sebuah titik namanya titik P. Nah, tekanan di titik P ini bergantung kepada ini kedalamannya. Itu namanya tekanan hidrostatis. Jadi ini adalah kedalamannya, itu kita kasih simbol H ya. Kemudian air ini itu memiliki massa jenis, simbolnya itu rho. Berarti tekanan hidrostatis di titik P itu akibat ini, ya, akibat dari zat cair ini. Nah, sebenarnya akuarium ini tidak hanya titik P ini sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis. Sebenarnya ada satu lagi tekanan yang mengarah ke bawah. Nah, ini ya. Jadi tekanan yang mengarah ke menekan si bagian air yang air ini itu disebut istilahnya adalah tekanan udara luar. Ini akibat tekanan dari udara. Namanya Penol. Jadi kalau begitu kita bisa menentukan tekanan pada titik P. Tekanan pada titik P. Jadi tekanan pada titik P itu diistilahkan sebagai tekanan mutlak, ya, tekanan total yang dimiliki oleh titik P, gitu. Ya, jadi itu namanya tekanan mutlak. Nah, untuk tekanan mutlak sendiri ini diperoleh dari mana? Menjumlahkan tekanan udara luar dengan tekanan hidrostatis akibat kedalaman titik P. Nah, jadi bentuk persamaannya boleh dibuat begini, tekanan mutlak atau tekanan absolut ya istilahnya. Ini adalah tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis itu kan rho kali G kali H. Nah, seperti inilah bentuk persamaan tekanan mutlak atau tekanan total yang dialami titik P tersebut. Nah, jadi nanti ketika kamu menemukan misalkan air dalam gelas itu ya akan mengalami tekanan udara luar juga karena sisi gelas itu salah satu sisinya kan terbuka. Setiap sisi dari benda yang terbuka ketika diisi zat cair itu akan mengalami tekanan udara luar namanya Penol. Paham ya? Nah, atau contoh misalkan kita berada dalam ruangan kamar. Nah, ketika kamar kita ini ruangannya tertutup tetapi ada sebuah lubang ya, lubang. Nah, dari lubang ini nanti akan ada tekanan yang mengarah masuk ke dalam kamar gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tekanan udara luar. Paham? Oke, nah, jadi nilainya sendiri ya untuk tekanan udara luar ini ya itu nilai Penol ya. Ini sebenarnya sudah ada ketetapannya ya. Nilainya itu sebesar 1 atm. Nah, ini saya buat dulu keterangannya ya. Tekanan udara luar. Nah, ini tinggal dihafal saja. Biasanya luar nilainya itu sebesar 1 atm. 1 satuan atmosfer. Nah, atau biasanya ini kalau disetarakan dengan satuan SI
ya, itu sebesar 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, begitu untuk nilainya. Atau paling sering ya dianggap begini ya. Paling sering itu dianggap 1 ATM itu supaya mudah dalam melakukan perhitungan, dianggap ini sama dengan 10 pangkat 5 Pascal begitu. Seringnya begitu ya. Nah, tetapi kalau nanti ketemu kasus dia harus melakukan perhitungan dengan nilai sebenarnya, ya pakai aja ini 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, tekanan udara luar itu juga dapat dinyatakan dengan bentuk satuan yang lain, yaitu ini dalam bentuk ini 76 cm raksa. Nah, ini cm Hg. Nah, ini setara ya. 1 ATM setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini satuan SI-nya atau setara dengan ini 76 cm raksa. Paham itu? Untuk kasus seperti itu? Tekanan atau tekanan absolut? Bisa? Coba saya catat dulu ya. Iya. Jadi ini ya. Nanti kita bisa cari contoh soalnya. Saya coba sambil cari ya. Boleh sambil catat, saya cari dulu ini di buku kita. Di buku kamu itu contoh soalnya. Siapa tahu ada di soal latihannya. Sudah? Bisa? Tinggal sedikit ya. Sudah ya. Nah, ini kita coba lihat contohnya ada di buku ya. Nah, ini sekalian saya mau jelaskan di sini. Ini contohnya, ini ada kasus seseorang ya berenang ya, menyelam ke dasar kolam sejauh 4 meter ya. Nah, yang ditanya di soal ini, apabila massa jenis airnya 1000 ya, kilogram per meter kubik, percepatan gravitasinya itu 10, tekanan udara luar. Nah, ini ya. Oh ya, tadi kan saya katakan di situ tekanan udara luar itu saya buatnya begini, 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya. Nah, untuk di buku kamu ternyata dia dibuat lebih detail lagi, lebih lengkap lagi ininya. Ya. Jadi di buku kamu dia menggunakan ini seperti ini. Tekanan udara luar itu nilainya langsung ini 101 113.000. Nah, ini. Nah, berarti ini nilai yang lebih lengkapnya ya. Oke. Nah, jadi ini
paling sering sih buku itu pakai ini 1,01 kali 10 pangkat 5. Cuman di buku kamu lebih detail lagi. Jadi nanti kamu tinggal pilih aja, misalnya kalau misalnya diharuskan pakai yang angka yang ini, pakai aja ini. Kalau enggak ya ini. Kan terkadang juga tadi kayak di awal saya bilang, terkadang ini ya nilai 1 ATM itu dianggap 10 pangkat 5 saja. Berarti yang ini 1,1-nya dianggap 1 gitu. Ya, nanti tinggal lihat aja mana yang ingin digunakan ya. Nih. Jadi ini tekanan udara luarnya, yang lengkapnya seperti ini angkanya ya. Oke, atau kalau misalnya mau kita buat dalam bilangan berpangkat, itu sama saja dengan ini. P0 sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah ini. Ya. Nah, di soal ini sudah jelas ya. Yang ditanya adalah berapakah tekanan mutlak. Nah ini, ada kata absolut. Absolut itu sama dengan mutlak ya. Jadi ini adalah sama katanya dengan tekanan mutlak istilahnya. Tekanan absolut yang dimiliki atau yang dirasakan oleh si penyelam ini. Nah, sama kayak tadi caranya. Ya kan? Ini di sini sudah jelas. P0 sama P absolut sama dengan tekanan hidrostatis tambah tekanan udara luar. Paham kan? Nah, tinggal masukkan datanya lengkap, lalu dilakukan perhitungan, nanti ketemulah nilai tekanan mutlak atau tekanan absolutnya. Paham itu kira-kira? Paham. Oke ya, nah itu contoh yang di buku. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Bisa nih ya? Bisa. Oke, ini ada di buku ya. Nah, sekarang kita coba konsep yang lain. Nah, ada istilahnya begini. Percobaan namanya percobaan Torricelli. Ya, Torricelli ini seorang ilmuwan. Ya, jadi berhubungan dengan gas. Jadi ternyata gas itu bisa diukur tekanannya. Nah, jadi di sini kita akan coba bahas tentang tekanan yang terdapat pada gas. Nah, untuk tekanan yang terjadi pada gas, ya, ini biasanya rumusnya sih sama aja sebenarnya menurut saya ya. Hanya bedanya satuan yang digunakan dalam pengerjaan soal ya untuk mengenai tekanan itu dia dinyatakan dengan satuan seringnya bukan Pascal. Jadi ada namanya yang pertama ya percobaan Torricelli ya. Jadi saya tulis dulu ini namanya percobaan, tulisannya Torricelli. L-nya 2 ya. Nah ini ya percobaan Torricelli itu begini ya. Dia menggunakan sebuah pipa ya. Jadi katakanlah ini saya ganti. Dia menggunakan sebuah tabung. Ini adalah sebuah tabung ya. Tabung ini ya tabung ini memiliki panjang 1 meter ya. Jadi panjang tabung ini adalah 1 meter. Ya, jadi panjangnya itu adalah 1 meter. Kemudian tabung sepanjang 1 meter ini dia isi dengan raksa. Jadi diisi dengan penuh raksa. Begini kira-kira ya. Jadi diisinya lah tabung ini dengan raksa. Nah, ini raksa. Raksa. Nah, begitu. Ya. Nah, ujung tabung yang atas ini terbuka. Nah, kemudian yang dia lakukan adalah begini, ya. Dia gunakan sebuah wadah berisi cairan. Jadi terdapat sebuah wadah. Katakanlah ini adalah sebuah wadah, ya. Ini adalah sebuah wadah, misalkan, ya. Kemudian yang terjadi ini raksa ini dibalik, ya. Jadi ini wadahnya kita ganti warnanya coba ya. Sebentar. Nah, ini ada wadahnya. Wadah, kemudian tabungnya ini dibalik. Jadi yang bagian yang terbuka ini ditumpahkan ke sini, ya. Yang terjadi jadi begini. Nantinya. Nah, kira-kira seperti inilah dia. Kira-kira begini ya. Bagian sisi yang terbuka itu menjadi di bawah. Gitu. Ini kan.
Nah, akibatnya apa? Akibatnya air raksa yang ini, ya, air raksa itu keluar dari bagian ini, ya, air raksanya keluar sehingga berada di wadah, gitu, ya. Sebagian berada di wadah, jadi wadahnya nanti berisi raksa ini. Katakanlah raksa yang tumpah itu segini, ya, sehingga apa? Di sini akan terdapat bagian yang kosong. Nah, ini, ya. Jadi raksanya hanya setinggi ini sekarang. Tinggi raksanya itu jadi tinggal segini. Nah, setinggi inilah dia raksanya. Nah, bagian yang kosong ini jadi berisi apa? Ini berisi tekanan gas ini, ya. Jadi yang ini itu jadinya berisi udara. Nah, begitu. Paham? Nah, ketinggian jadi itu bukan lagi ini 1 meter. Jadi ketinggiannya ini itu menjadi kalau 1 meter itu kan 100. Coba kita pakai satuannya di sentimeter saja ya. Jadi awalnya satuannya sentimeter, 100 sentimeter. Ternyata ketinggian raksa itu berubah jadi 76 sentimeter gitu. Ya. Nah, sisanya di sini kosong berisi udara. Nah, jadi dari sini dia menggunakan percobaan ini untuk mengukur tekanan udara luar. Nah, sehingga dia menyimpulkan begini. Oh, ternyata tekanan udara yang ada di dalam ini, ya, tekanan udara ini, ya, itu dia nyatakan sebesar 76 cm panjangnya, kedalamannya ini, hanya ini, dari si logam raksa. Raksa itu hidragirum, Hg, gitu. Nah, sebesar inilah tekanan udara luar. Nah, yang 76 cm raksa inilah yang setara seperti yang saya bilang tadi dengan yang ini, dengan yang namanya 1 atm gitu. Jadi yang setara dengan ini gitu. Kesetaraannya. Paham nggak? Paham. Nah, jadi inilah yang setara. Kesetaraannya adalah ini gitu. Jadi kalau nanti ketemu 1 atm itu sama dengan 76 cm raksa atau sebesar ini. 1,01 kali 10 pangkat 5 atau 1,013 kalau di buku kalian. Kali 10 pangkat 5. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak ada ya. Oke. Jadi intinya adalah kalau misalkan ketemu misalkan udara luar, ada tekanan yang berasal dari luar menekan suatu tabung, gelas atau apapun, itu nilainya sebesar ini, 76 cm raksa. Nah, ada kasus seperti ini, ya. Untuk mengukur tekanan, ya, itu tentunya menggunakan alat. Ya. Jadi alat yang digunakan itu ada istilahnya barometer, ya. Barometer, ya. Jadi barometer ini digunakan untuk mengukur tekanan. Mengukur tekanan. Nah, seperti itu, ya. Mengukur tekanan apa? Tentunya tekanan udara atau tekanan pada gas, ya. Tidak hanya udara ya. Jadi lebih bahasa yang lebih ini lebih umum itu kita pakai aja mengukur tekanan gas gitu. Nah, kasus seperti ini coba lihat. Tekanan udara luar ternyata ya ini yang sebesar 76 cm raksa ini itu terjadi kalau di atas permukaan laut gitu. Nah, ketika si ini tabung ini ya kita lakukan pengukuran, ya, jadi ketika pengukuran kita lakukan ya bukan di atas permukaan laut, ternyata tekanan udara luar ini nilainya berkurang gini ya. Jadi semakin kita naik ke atas gunung, ke pegunungan, kita mengukur tekanan udara luar, ternyata tekanannya berkurang dari 76 cm raksa ini gitu. Nah, jadi setiap naik 10 meter gini ya. Saya buat aja begini ya. Setiap ketinggian naik ya. Jadi setiap ketinggian naik
10 meter, yang terjadi adalah ini tekanan udara luar ya turun sebesar 1 milimeter gitu. Jadi ini ketika kita ukur tekanan udaranya ini bukan di atas permukaan laut, tapi kita naik misalnya ke ketinggian 10 meter, ini bukan 76 cm lagi. Ya, jadi tekanannya berkurang sebesar 1 milimeter, berkurang sebesar 0,1 gitu. Jadi sekitar 75,9 cm raksa gitu. Ngerti ya? Nah, makanya ketika kita naik ke pegunungan itu tekanan akan berkurang, tekanan udara luar yang kita rasakan akan berkurang gitu. Paham itu? Paham. Oke, nah sekarang kita masuk ke kasus barometer. Oh, sebentar. Sebelum masuk ke kasus barometer, ini sepertinya ada contoh yang berhubungan dengan ini ya. Saya coba kopikan dulu, baru kita bahas. Ada di halaman berapa itu? Ada di halaman 130 soalnya. Oke, kita coba kerjakan 2 contoh soal ini ya. 130 halaman ini. Bentar. Ini soalnya menurut saya menarik. Ya, coba nih. Ya, kita coba. Nah, ini. Kita coba bahas dulu yang soal nomor 1-nya dulu ya. Ini saya taruh ke bawah dulu. Ya. Tentukan tinggi minimum tabung yang diperlukan jika barometer dibuat menggunakan zat cair. Nah, jadi tadi kan sudah saya jelaskan di sini alat untuk mengukur tekanan gas itu namanya barometer. Nah, kalau barometernya itu terbuat dari zat cair, apa yang terjadi? Nah, kita bisa mengukur nilai tekanannya tetap ya. Dengan cara apa? Kita coba nih buat dulu. Data yang diketahui di soal ini nomor 1. Diketahui di soal ini untuk pertanyaan A ya, massa jenis air, rho air, kita buat aja rho A itu 1000 kilogram per meter kubik ya. Nah, kemudian rho minyak itu rho M sebesar 800 kilogram per meter kubik. Nah, kita tahu ya, yang namanya tekanan udara luar ya. Jadi tekanan udara luar atau P0 itu adalah sebesar 76 cm raksa. Nah, 76 cm raksa ini tadi kan kesetaraannya sama dengan ini ya. 1 atm atau 1,01 kali 10 pangkat 5. Nah, karena di buku kamu itu pakainya sebesar ini 1013 ya. Saya pakai angka ini aja. Ya. 113 apa ini? Berapa nih? 100.000 ya. Pascal. Nah, kita pakai data ini saja untuk menentukannya. Nah, yang ditanya di soal apa? Yang ditanya itu berapakah ketinggian untuk pertanyaan pertama itu ketinggian air, HA. Yang kedua itu ketinggian minyak, kita namakan HM. Nah, inilah yang ditanya. Untuk lebih mudahnya kita buat aja begini. Kita setarakan ini, ya. Ini kita buat begini, kita samakan dengan tekanan hidrostatis, ya, atau tekanan mutlak ya. Tadi kan kita ada bahas tekanan mutlak ya. Sebentar. Karena dia berisi zat cair, ini kita bisa pakai tekanan mutlak ya, atau tekanan absolut tadi. Rumusnya untuk menjawab pertanyaan A.
tekanan mutlak atau PM aja kita buat ya. Ini, oh sorry bukan. Kita nggak boleh pakai tekanan mutlak ya. Ini sepertinya hanya sebentar ya. Hanya perbandingan aja ini seperti. Gini aja, tekanan yang dialami oleh air itu penolnya itu dapat kita gunakan persamaan tekanan hidrostatis saja. Rho kali G, ini berarti rho air kali G kali H air. Nah, begini. Nah, nilainya ini harus setara dengan ini. 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal yang ini. Nah, jadi kita buat aja. Dilakukan perhitungan, misalnya begini. 100.000, berapa bacanya? 100.000, 1.300 ya. Ini penolnya. Ini harus sama dengan yang ini. Rho airnya berapa? 1.000. Dikali dengan percepatan gravitasi, kalau tidak dikasih tahu di soal ya, untuk nilai G sendiri, itu kita pakai aja yang mudah, pakai 10 meter per sekon kuadrat. Ini ya, jadi kita pakai nilai G-nya itu 10. Nah, ini tinggal kita cari ketinggian airnya. Nah, berarti dari sini ketinggian airnya dapat nih. Berapa nih? Kita bagi ya. Jadi ketinggian air ini adalah nilai dari ini ya. 100.000, 1.300 ini ya. 100.000, 100.000. Gimana bacanya? 100. 10.130 ya. Nah, kalau ini gini. 101.300. Oh, 101.300 ya. Gitu, oke. Nah, ini kita kali dengan ini 1.000 kali 10 itu 10.000 ya. Nah, ini. Nah, cara paling mudah kita coba pakai kalkulator saja. Ini berapa dapatnya? Coba ya, berapa itu? Pakai kalkulator coba saya hitung ya. Karena ini kalau angkanya seperti ini agak kerepotan menghitungnya kalau manual. Bisa memang, tapi sedikit merepotkan. Nah, ternyata diperoleh begini. Nilainya adalah 10,13 dalam satuan meter. Gitu. Ya. Untuk ini 1, 2, 3, 4. Oh ya, pas. Ini 1, 2, 3, 4. Tinggal dicol. Oh ya, 10, 13 meter ya. Oh, ternyata ini gampang ya. Nggak perlu itu. Nah, kalau sudah, ini kalau kita konversi jadi sebentar, agak aneh ya. Ketinggiannya dinyatakan dalam apa ya? Oh, dalam meter ya. Berarti ya sudah ketemu gini aja. Ternyata jawabannya begini. Bisa ya, Kak? Nah, dengan cara yang sama berarti kita bisa cari jawaban B. Penolnya itu harus sama dengan rho minyak dikali percepatan gravitasi bumi dikali ketinggian minyak. Nah, ini rho-nya tadi kita pakaikan ini. Minyak itu ya sama ini. Ya, ini angka penolnya sama. Rho-nya ini 800, ini G-nya 10, ini H minyak. Berarti H minyak itu sama dengan tinggal bagi aja begini kayak tadi. Ini 800 kali 10 itu adalah 8.000. Nah, angka tersebut kita bagi aja dengan 8.000. Berapa itu? Coba pakai kalkulator saja. 101.300 dibagi 8.000. Nah, ternyata dapatnya begini. 12,6625 dalam satuan meter. Nah, inilah jawabannya untuk pertanyaan nomor 1.
Bisa? Bisa sih. Ya. Nah, kita coba lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini katanya begini. Tentukan ketinggian sebuah tempat ketika barometer tersebut ketika barometer di tempat tersebut menunjukkan tekanan 69 cm raksa. Nah, caranya begini ya. Kan tadi saya bilang setiap ketinggian itu naik 10 meter, tekanan udara luar itu turun sebesar 1 milimeter gitu. Nah, artinya kita bisa gunakan persamaan seperti ini. Tekanan udara luar itu kita bisa dapat dengan cara begini. 76 cm raksa ya. Ini kita kurangi dengan bukan tekanan udara luar ya. Ini berarti ketinggian ya. Nah, kita bisa buat rumusnya ketinggian. Nah, ketinggian suatu tempat itu adalah tekanan udara luarnya dikurangi dengan naik. Ini naik atau turun nih sebentar. Setiap naik 10 cm, 10 meter dia turun, tekanan turun. Tekanan turun berarti naik ya. Berarti ini kurangi dengan data yang diketahui. Sentimeter raksa dikurangi dengan tekanan gasnya. Nah, ini boleh seperti ini ya. Jadi kita tinggal kurangin aja. Kalau kita kurangin ini ketinggian tempatnya, kita bisa dapat 76 cm raksa. Kita kurangi dengan 69 cm raksa. Berarti berapakah itu? 5 ya. 16. 5 ya. Ini? Iya. 5 cm raksa. Nah, kalau gitu ketinggiannya 5 cm raksa. Artinya ini harus kita konversi nih. Ya. Jadi tadi kan saya bilang gini, kalau 10 meter itu naik 10 meter. Naik 10 meter ya, yang terjadi adalah tekanan luar turun sebesar 1 milimeter. Nah, jadi kalau naik 10 meter ketinggiannya, tekanan udara luar turun 1 milimeter raksa. Nah, gitu. Ya. Berarti ini dia ada selisih 5 cm raksa. Nah, jadi ini sama aja. Kalau kita buat angkanya ini jadi sentimeter raksa, berarti begini. Kalau dia tekanan kita misalnya naik pada ketinggian 100 meter. Ya. Berarti tekanan udara luar itu akan turun sebesar ini. Ini jadi 10 mm. 10 mm itu adalah 10 cm raksa. Nah, kalau 1 cm raksa itu artinya naiknya 100 meter. Berarti kalau 5 cm raksa ketinggiannya berapa? Tinggal dikonversi. Konversinya begini. H sama dengan 5 cm raksa. Kita butuh supaya sentimeter raksanya hilang. Berarti ini harus kita kali dengan sesuatu. Sesuatu itu yang ada hubungannya dengan ini. 100 meter, ketinggiannya naik 100 meter, ini tekanan turun sebesar 1 cm raksa. Oh, begini. Kalau gini kan tinggal kita bagi nih sentimeter raksanya coret, ini coret. Berarti 5 kali 100. Kita akan dapatkan ketinggian tempatnya adalah 500 meter di atas permukaan laut. Gitu. Paham nggak? Coba saya catat dulu ya. Oke, boleh. Begini ya. Jadi intinya adalah setiap 100 meter setiap kita naik 100 meter di atas permukaan laut, tekanan udara luar yang kita rasakan itu akan turun sebesar 1 cm raksa. Gitu.
Bisa? Saya catat dulu. Oke, silakan. Untuk penjelasan saya bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Ya, silakanlah boleh dicatat kalau perlu. Kak, itu bukannya haknya 7 cm Hg ya? Yang mana? Yang 76 kurang 69. Berapa nilainya? Iya, salah hitung mungkin. 7 kurang ini berapa? 7 cm Hg. 7 berarti, sorry. Ini berarti ada kesalahan ya. Ini berarti bukan 7. Ini berarti, bukan 5 ya. Kesalahan hitung. Nah, ini 7. Ini 7 berarti ini 700 ya. Artinya ketinggian di atas permukaan lautnya itu sebesar 700. Oke, salah hitung aja terjadi. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut kalau gitu. Kita masuk kasus yang berikutnya itu mengenai yang namanya manometer. Ya, jadi kalau ketemu istilah manometer, ini adalah suatu alat ya yang digunakan untuk mengukur tekanan juga, sama seperti barometer. Ya, jadi manometer ini dapat digunakan atau kita tulis dulu di sini, alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara ya. Jadi ini sama kayak barometer, berfungsi untuk mengukur tekanan ya, tekanan udara. Nah, perbedaannya adalah kalau manometer bisa digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup gitu. Dalam ruang tertutup. Nah, biasanya nanometer ini menggunakan bejana berhubungan dalam konsep pengukurannya. Jadi kamu harus tahu aja nanti gini, kalau manometer itu ada 2 jenis ya. Jadi kita coba buat gambarnya dulu ya. Nanti kita lihat apa sih perbedaannya begitu ya. Nah ini, misalkan ini manometer. Ya. Jadi ini adalah sebuah manometer. Kemudian ini saya potong sedikit sini ya. Kemudian ini ada suatu wadah di sini. Terus ini saya potong sedikit. Saya turunkan dulu. Ini saya kasih seperti ini. Nah, kira-kira beginilah gambar sebuah manometer ya. Jadi ada sebuah bejana ya, bejana berhubungan atau pipa U dihubungkan dengan suatu ruangan begini. Nah ini. Nah, ini namanya manometer. Nah, yang terjadi adalah sisi yang ini di dalam pipa U ini diisi raksa gitu ya. Jadi di dalam pipa U diisi raksa. Nah, saya akan bagi ini jadi 2 bagian ya. Kita lihat perbedaannya untuk manometer ini ya. Yang pertama, ketika saya isi bagian dalamnya ini dengan raksa ya, ternyata begini ya. Bagian yang pertama itu
raksanya memenuhi bagian ini. Ini bagaimana nih? Saya gambarnya begini. Ya, ternyata seperti ini. Ya, raksanya ini penuh di sini. Atau ya. Nah, kemudian kasus yang satu lagi ternyata begini. Ya, raksanya itu memenuhi nih dengan bentuk seperti ini. Raksa ini yang merah ya. Yang merah ini ternyata terisinya seperti ini. Ada perbedaan nggak di antara gambar itu? Ada ya. Ya. Jadi begini, kalau kita lihat ini adalah ruang kosong tapi tertutup. Nah, ini disebut sebagai tekanan gas. Ya, ini juga sama ya. Ini adalah tekanan yang terdapat pada gas. Kemudian di bagian sisi yang ini, yang kosong ini kan ada terdapat tekanan udara luar menekan. Di bagian ini juga terdapat tekanan udara luar yang menekan manometer ini. Nah, yang terjadi adalah kalau kita tarik garis di sini, ya, kita tarik garis, misalkan ini sebuah garis, ya, dari perbedaan selisih raksa yang terdapat di dalam di dalam manometer tersebut, ya, kita akan mendapatkan selisih ketinggian. Nah, di sini kita bisa mendapatkan sebuah ketinggian di sini. Nah, ini adalah ketinggian raksanya. Kita namakan itu sebagai H. Untuk kasus yang satu lagi juga sama, ya. Kita akan mendapatkan selisih ketinggian kalau kita tarik garis dari perbedaan ketinggian raksa ini, ya, kita ketemu nih sebuah ketinggian di sini. Ini kita namakan itu H. Nah, perbedaan gambar ini adalah seperti ini. Untuk kasus di gambar pertama, tekanan di dalam gas ini lebih kuat dibandingkan dengan tekanan udara luar. Sehingga tekanan pada gas itu menekan udara yang ada di dalam ruang tertutup ini menekan raksa. Sehingga raksanya terdorong ke arah atas di sisi yang ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita dapat menuliskan persamaannya begini. Tekanan gas dalam ruangan tertutup ini nilainya adalah ketinggian tekanan udara luar dikurangi dengan ketinggian raksa. Ya, jadi kurangi dengan ketinggian raksa. Tuh ya. Jadi ini saya tandai ini adalah raksa. Ya, sama ini juga raksa. Nah, ketemulah persamaan ini. Nah, sementara kasus yang di gambar satu lagi ini, tekanan udara luar ini menekan lebih besar daripada tekanan gas yang terdapat dalam ruang tertutup ini. Ya, sehingga apa yang terjadi? Si raksanya itu tertekan ke arah kiri, sehingga dia naik di sebelah sisi kiri. Oke, jadi tekanan udara luar ini lebih besar, sehingga kita bisa mencari nilai tekanan gas itu dengan cara tekanan udara luar itu kita tambah dengan tekanan raksa. Sorry, terbalik ini seperti saya. Maaf ya, terbalik. Ini tekanan gasnya adalah tekanan total ya. Sepertinya saya terbalik menontonnya. Ini tambah, yang ini yang kurang. Sebentar ya, ini rumusnya bisa diturunkan sih. Coba saya buat aja perbandingannya begini. Kalau di sini tekanan gasnya itu lebih besar dari tekanan udara luar. Kalau kasus di sini tekanan gasnya itu lebih kecil dari tekanan udara luar. Artinya tekanan udara luar harus lebih besar. Ini berarti ya, sudah pas rumusnya. Ya. Sudah tahu perbedaannya?
itu jadi kalau yang tinggi lebih rendah itu jadi plus ya? Ya, jadi gini, untuk kasus yang di sini, ya, ini tekanan gasnya lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Akhirnya apa menyebabkan raksa itu tertekan ke arah sisi kanan. Jadi ketinggian raksa bertambah di sisi kanan. Sementara ini dibalik, kalau yang ini, tekanan udara luar ini menekan, nilainya lebih kuat dari tekanan gas. Akhirnya apa? Ini lebih kuat, akhirnya sisi kirinya itu ketinggian raksanya lebih tinggi daripada yang di kanan. Bisa ya? Lihat gambarnya. Bisa. Oke, nah sekarang kita coba contoh soalnya ya. Nah, tadi saya ada lihat soalnya ada di buku di halaman berapa itu ya? Yang soal latihannya saja ya, kita coba bahas. Ini ada soal di halaman 137 nomor 2. Halaman 100 berapa, Pak? 137. Oh. Oke. Nah, ini. Ya, coba perhatikan sudah ada di sini ya. Kasusnya lihat. Ruangan ini ya, kita lihat. Di dalam ruangan ini ada berisi gas. Gas ini menekan dari sisi kiri. Tekanan gasnya ke arah kiri. Ya. Kemudian ini ruangan terbuka, artinya ada tekanan udara luar sebesar V0. Tetapi yang terjadi adalah terdapat ketinggian di sini. Nah, ini adalah hanya. Artinya di kasus di soal ini tekanan gas itu lebih besar daripada tekanan udara luar. Nah, berarti yang kita harus gunakan adalah persamaan yang ini. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri. Kita gunakan persamaan yang ini berarti. Nih, tekanan gas adalah tekanan udara luar tambah ketinggian raksanya. Nah, kalau sudah, kita tinggal hitung nih. Tekanan udara luar itu kan sebesar 76 cm raksa. Nah, terus kita tambah aja nih. Ketinggian raksa di soal itu adalah 3 cm raksa. Nah, berarti tekanan gasnya adalah sebesar 76 tambah 3, 79 cm raksa. Nah, inilah tekanan yang dimiliki oleh gas tersebut. Paham? Nah, itu aja ya. Jadi kamu harus tahu, pokoknya lihat aja perbandingan gambarnya. Dari sini harus bisa menentukan rumusnya. Coba kita cari lagi soal yang lain mungkin di soal ini. Oh, ini ada. Soal nomor 3 halaman 138 itu. Ya, 138 nomor 3. Nih. Oh, sebentar. Soal nomor 2 tadi itu belum selesai ya. Ternyata pertanyaannya ada 2 nih. Tentukan tekanan gas dalam ruang yang dinyatakan dalam satuan sentimeter ini dan dalam Pascal. Berarti harus kita konversi lagi ke Pascal. Nah, berarti begini. Ya. Untuk nomor 2, kalau dalam sentimeter raksa kan kita sudah dapat nih 79 cm raksa. Nah, kita konversi ke dalam Pascal. Berarti tekanan gasnya itu adalah 79 cm raksa. Ini harus kita kalikan dengan suatu bilangan yang menghasilkan satuan dalam bentuk Pascal. Nah, ini 76 cm raksa itu nilainya setara dengan berapa? Nih. Nah, ini ya. 100.000 1.300 Pascal nih. 100. Nah, ini udah tinggal kita hitung. Berarti kalau kita hitung berapa ini? Mungkin lebih mudah kalau pakai kalkulator ya. Sentimeter ini sentimeter raksa ya. Ini kan sentimeter raksanya coret dengan yang ini. Nah, berarti kita tinggal hitung ini. 79 kali angka ini bagi 76. Mungkin lebih mudah kalau kita
lakukan perhitungannya menggunakan kalkulator. Nah, sekarang kita lihat. 79 dikali 1,01300 dibagi 76. Nah, saya dapatnya begini. Ya, saya pakai kalkulator dapatnya 1,5298684 Pascal. 105.298,684 Pascal. Nah, inilah jawabannya. Kalau dinyatakan dalam satuan Pascal. Paham? Paham. Oke, nah kita lanjut. Kalau pahamnya nomor 3. Nih. Nah, kasus nomor 3 ini masih sama dengan yang kasus nomor 2 ternyata. Ya, Oh, sama. Berarti tinggal buat aja. Tekanan gas itu sama dengan tekanan udara luar ditambah dengan H. Nah, tekanan udara luarnya kan 76 cm raksa. Kemudian kita tambah nih, ketinggiannya ini 5 cm raksa. Dah, berarti dapatnya adalah 81 cm raksa. Nah, ini kalau satuannya dalam cm raksa. Kalau dalam Pascal, caranya sama kayak tadi. Tekanan gas sama dengan 81 cm raksa. Ini kita kali dengan bilangan yang setara, yaitu ini. Yang tadi, 76 cm raksa ini setara dengan 100.000, 100.000 ya. Bacanya. Nah, gini. Dalam satuan Pascal. Ini tadi saya tulis Pascal ya. Ini ada Pascalnya. Nah, gitu. Nah, kan? Sentimeter raksanya yang ini kita coret dengan sentimeter yang ini. Sentimeter raksa yang di bawahnya. Dah, dapatlah nilainya nih. Pakai kalkulator semua ya. Saya coba hitungkan pakai kalkulator. 81 dikali 100 dibagi dengan 76. Ternyata dapatnya gini. 100.000, 100.000, 7.964,474 Pascal. Nah, kira-kira begini kalau pakai kalkulator. Bisa? Bisa ya? Nah, itu untuk soal nomor 3-nya. Coba kita bahas soal berikutnya. Nah, nomor 3 coba saya catat dulu. Oke, boleh, silakan. Nah, untuk perhitungannya boleh nanti dicek ya, bantu dicek ya. Pakai kalkulator coba dicek ulang, bener nggak? Saya tadi cobanya ngitung-ngitung pakai kalkulator handphone, siapa tahu saya salah pencet angka. Betul. Oke, nah. Sebentar. Nomor 3 saya salah nih. Sebentar. Ini saya tidak perhatikan. Saya belum jelaskan rupanya. Sebentar. Ini. Kalau ketemu gambar, sebentar ya.
ada kesalahan. Saya nggak perhatikan gambarnya karena terlalu kecil nih. Ini kan bagian yang ini terbuka ya, sehingga ada tekanan udara luar ya. Ya. Nah, kasus yang ini itu disebut sebagai manometer dengan posisi pipanya terbuka. Jadi dua kasus ini hanya berlaku apabila nanti kamu ketemu nama manometernya adalah manometer terbuka. Ya, sebentar. Saya baru perhatikan ulang gambarnya tadi. Manometer terbuka. Nah, untuk kasus manometer terbuka itu, ini pokoknya pipa yang ini, bejana berhubungannya itu, ini ujungnya terbuka. Gunakan persamaan ini. Itu seperti soal nomor 2, ini terbuka. Nah, ternyata di nomor 3, saya tidak perhatikan, ini ternyata tertutup. Ya, jadi saya coba ralat ya. Nah, beda kasusnya. Nah, untuk kasus manometer tertutup, tidak boleh seperti ini. Ini saya ulang ya. Saya coba jelaskan ya. Saya tadi nggak perhatikan ini gambarnya. Hati-hati nanti kamu juga ya, sebab tahu bisa. Ya. Untuk kasus yang nomor 3, ini adalah kasus di mana manometernya itu pipanya tertutup. Manometer tertutup. Ya, sama fungsinya untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup. Ya, jadi ketika menemukan kasus manometer tertutup seperti ini, kita perlu menggunakan yang namanya hukum Boyle ya. Jadi kita bisa menggunakan hukum Boyle nantinya. Coba ini kalau seperti ini gimana caranya? Lanjut sebentar. Saya gambarnya saya buatlah ini di sini. Ruangan di gas ini itu kan ini awalnya kan ditutup. Ini ada apa kuncinya? Gas yang ada di sini itu belum dikeluarkan. Begitu ini dibuka skrupnya, gas itu keluar menekan ini. Saat dibuka, gas itu menekan raksa. Ini namanya tekanan gas. Yang terjadi apa? Di sini tekanan gas ini terdorong ke arah atas. Nah, begini tekanan gasnya. Nah, karena terdorong ke arah atas seperti itu, ya, yang terjadi adalah di titik ini dan di titik ini, anggap ini misalnya titik A, ini titik B. Tekanan di titik A itu akan sama dengan tekanan di titik B, gitu. Nah, tekanan di titik A itu terjadi karena apa? Ini ada gas yang menekan. Nah, berarti tekanan di titik A itu adalah tekanan yang diberikan oleh gas. Nah, sementara tekanan yang terdapat di titik B ini, ya, itu kita bisa namakan sebagai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis untuk raksa itu bisa kita pakai langsung saja ketinggian dari si raksanya. Gitu. Paham? Jadi tekanan di titik B ini akibat ketinggian dari si raksa ini. Gitu. Paham? Paham. Kalau sudah, berarti kita bisa dapatkan nilainya. Berapakah itu? Ini. Tingginya 5 ya. Berarti tinggal pakai gini, 5 cm raksa. Nah, kalau sudah, kita cari lagi nih. Tekanan gasnya itu harus kita nyatakan dalam satuan Pascal. Berarti 5 cm raksa. Ya, ini harus kita kali dengan bilangan yang setara. Misalnya ini 76 cm raksa. Ini kan setara dengan 100 1300 Pascal. Nah, gini. Nah, dapatlah tekanan gasnya dalam satuan ini. Kita bisa hitung. Ini sentimeternya kan sentimeter raksanya kita coret. Nah, tinggal dihitung. Coba pakai kalkulator. 5 kali 100 1300 bagi 76. Dapatnya segini. 6.664,47 368 Pascal.
Nah, jadi jawabannya kalau di dalam sentimeter raksa 5, kalau di dalam satuan Pascal segini. Bisa? Bisa. Nah, itu untuk mengukur tekanan yang terdapat pada raksa. Jadi tinggal ukur aja tekanan di sini, di kedalaman yang sama, di perbatasan antara gas dengan raksanya, tarik garis lurus, nah tekanannya pasti sama. Jadi tekanan titik B itu tinggal cari ketinggiannya nih. Paham ya? Paham. Nah, itu untuk manometer tertutup. Nah, ada cara lain selain itu, selain menggunakan konsep itu. Kita bisa lihat di contoh lah. Contohnya ada di sini. Ya, sebentar. Ini. Dia menggunakan teknik seperti ini. Ya, menggunakan yang namanya hukum Boyle. Coba besar ya. Ini cara kedua. Ya. Coba lihat cara kedua. Oh, bukan ya. Ini ya bisa bisa jadi contoh ini. Ya, ini bisa jadi contoh ya. Nah, di contoh ini ya, cuman tekanan yang ada di ruang tertutup yang ini itu dikasih tahu volumenya, dikasih tahu tekanannya. Ya. Kemudian saat ruangan ini kan berisi gas. Gas ini katupnya dibuka, gas ini akan menekan si raksa. Yang terjadi adalah raksanya naik di sebelah kanan, ya. Nah, volume di sini menjadi awalnya 5 cm panjangnya, volumenya ini jadi berkurang, jadi volumenya tinggal 2 cm. Artinya gas di sini itu dibuat memampat, ya, ditekan sampai volumenya tinggal segini. Nah, kalau ada kasus seperti ini, itu kita perlu mencari yang namanya perubahan tekanan yang terjadi sebelum gas ini dibuka katupnya dengan menggunakan yang namanya hukum Boyle. Ya, jadi ada istilahnya hukum Boyle. Nah, hukum Boyle ini digunakan untuk kasus mengukur tekanan yang terjadi pada gas dalam ruang tertutup. Nah, persamaannya adalah begini. Dalam ruang tertutup, ya, tekanan gas dikali dengan volumenya itu harus konstan. Ya. Jadi ini harus konstan atau tetap, ya. Nah, hal ini bisa terjadi, ya. Ya. Hal ini bisa terjadi apabila dalam ruangan tersebut, ya, itu kondisi suhu, ya, suhu ruangan itu harus tetap, ya, suhu ruangan harus tetap sehingga tekanan dikali volume dalam ruangan tertutup itu harus konstan atau tetap. Nah, kalau gitu, kalau salah satu variabel misalnya tekanan kita rubah, volume ikut berubah sehingga bentuk persamaannya jadi begini. Tekanan awal dalam suatu ruangan tertutup dikali dengan volume awal dalam suatu ruangan tertutup, ini akan sama dengan tekanan akhir dikali volume akhir dalam ruangan tertutup tersebut. Nah, makna persamaan ini ingat ketika salah satu variabel tekanan misalnya dirubah di sini, ya, maka yang terjadi nanti kondisi berikutnya tekanan kali volumenya pasti sama dengan kondisi awal, gitu, ya. Nah, sama kayak kasus di sini, ya. Lihat nih, awalnya ruangan ini sebelum ruang yang terdapat gas ini katupnya dibuka, tekanan awalnya itu 5 cm. Sorry, tekanan volumenya 5 cm kubik. Tekanan awalnya itu 0,08 ya, atm. Saat katupnya dibuka, ya, tekan volumenya jadi V2. V2 itu 2 cm. Nah, kita bisa cari tekanan 2-nya pakai hukum Boyle. Nah, ini. Pakai hukum Boyle yang ini, ketemulah nanti tekanan 2-nya. Setelah dapat tekanan 2-nya, baru kita bisa menggunakan persamaan ini. Untuk manometer tertutup, ya, ini persamaan bisa dipakai. Ya, coba nih.
Nah, ini persamaan ini yang dipakai. Kenapa bisa menggunakan persamaan ini? Karena seperti ini, ya. Kasusnya ruangan gas ini memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan di ruang tertutup, ya. Artinya tekanan gas kalau lebih besar dari tekanan yang terdapat pada ruang tertutup, di sini dinamakan V2, maka kita harus menggunakan rumus seperti ini. Tekanan raksanya tambahin dengan P2 harus sama dengan tekanan gas. Bisa itu? Bisa. Oke, nah sekarang kita coba contohnya. Ya, itu contohnya sudah, soal yang ada di sini sekarang. Di sini ada nggak ya? Coba nomor 5 ya. Nomor 5, manometer tertutup ya. Nomor 5 nih. Nomor 5. Sebentar, ini kok nggak bisa di copy. Copy nomor 5. Nah ini coba nomor 5-nya ya. Manometer tertutup berisi zat cair. Sebelum gas dibuka, tinggi kolom udara dan kolom udara pada kaki tertutup 30 cm. Tekanan udara 76 cm raksa. Setelah keran gas dibuka, raksa yang berada pada kaki manometer dihubungkan reservoir turun 5 cm. Pada kaki manometer tertutup, raksa naik 5 cm. Hitung tekanan gas pada reservoir jika manometer berisi raksa dan berisi minyak. Nah, ini berarti kasusnya sama seperti yang ada di halaman berapa itu? 134 dan 135 ini. Ya, sebentar saya coba tampilkan saja biar mudah. 134 dan 135. Ya, ini sebenarnya soal ini enak, sudah ada di contohnya. Jadi kita tinggal tiru contohnya udah bisa ngerjain sebenarnya. Bentar ya. Contohnya ini. Coba dulu lihat contohnya ya sebelum mengerjakan soalnya. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Manometer tertutup berisi zat cair. Sebelum keran gas dibuka, tinggi kolom udara pada kaki tertutup 40 cm. Tekanan udara luar 76 cm raksa. Setelah keran gas dibuka, raksa yang berada di kaki manometer yang dihubungkan reservoir turun 2 cm dan kaki manometer tertutup raksa naik 2 cm. Nah, ini soalnya sama persis kayak yang tadi. Kayak contoh tadi. Hitung tekanan gas dalam reservoir jika A manometer berisi raksa dan B manometer berisi air laut. Nah, ini. Nah, caranya sama. Kalau caranya sama, kita bisa tiru caranya ini, ya. Mungkin kalau saya perkecil ini, soalnya saya perkecil ya, biar bisa dikerjakan. Nah, kita taruh di sampingnya saja. Coba kita taruh di sampingnya. Biar ditiru, tinggal ditiru saja caranya. Oke, coba kita tiru caranya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, ya, kita buat dulu diketahuinya. Kita buat dulu diketahuinya. Ya, di sini manometer tertutup berisi zat cair sebelum keran gas dibuka, tinggi kolom udara pada kaki tertutup 30 cm. Berarti kalau mirip dengan nomor 2 kita buat, itu kita misalkan L1. L1-nya itu 30 cm. Ya. Kemudian ini tekanan udara luar itu 76 cm raksa. Ini umum ya. P0.
P0 itu 76 cm raksa. Setelah keran gas dibuka, raksa yang berada pada kaki manometer yang dihubungkan reservoir turun 5 cm. Dan pada kaki manometer tertutup raksa naik 5 cm. Kita namakan aja kayak ini, simbol ini. HN itu sama dengan HT. Ya. Jadi HN itu yang 5 cm. Yang 5 cm, HT ini, oh dia buat begini simbolnya. Ketinggian yang naik 5 cm, HT ketinggian yang turun. Ya, HT itu turun, HN naik, ketinggian yang naik. Sama-sama 5 cm. Paham? Ngerti ini? Ngerti. Oke. Kemudian kata soal apa nih? Hitung tekanan gas dalam reservoir jika manometer berisi raksa. Berarti pertanyaannya sama kayak yang A. Nah, kita buat kasusnya begini, ya. Kita buat nih ketinggiannya, ya. Berarti ketinggian dari total si raksa itu adalah ini 2 kali dari HN. Berarti 2 kali dari HN atau 2 kali dari HT, ya. Nah, berarti ini kok HN-nya salah nih. Bukan HN. Sebentar. Ketinggian dari L1 ini ini salah ini ya. Harusnya ini 2 kali HN itu bukannya 2 kali 2. Simbolnya. Bentar ya. Gambarnya nah ini saya copy yang ini. Kita gambar aja ya, sebentar. Saya gambar dulu. Itu kayaknya dia simbolnya dia masalah simbol dia nggak pas. Nah ini ya. Kasus awalnya adalah seperti ini. Ya. Jadi awalnya di sisi ini di titik A sama di titik B itu awalnya sama. Gitu. Saat si gas ini belum dibuka. Ngerti? Ya, katupnya. Nah, saat gas ini katupnya ditutup apa dibuka, ketinggiannya berubah. Nah, berubahnya adalah kita ukur ini. Ini kata soal ya. Tadinya adalah sebesar ya. Ini ketinggiannya di soal itu dibilang 30 cm. Nah, ini 30 cm. Nah, saat katup gasnya ini dibuka, yang terjadi adalah dia naik. Nah, kalau naik saya misalkan pakai yang ini. Ya, saya gambarnya saya buat ini. Saya modifikasi gambarnya nih. Nah, katakanlah ini jadinya ketinggiannya itu ya. Jadi ini terdapat ini turun 5 cm ya. Tadi ini turunnya 5 cm. Oke. Yang sebelah sini turun 5 cm, yang sini naik 5 cm. Berarti ini kita kasih angka 5. Ya, ini 5 cm. Nah, kalau begitu jarak ini ke sini itu kan 30 cm. Ya, berarti jarak yang ini tetap 30 cm, ya. Berarti kalau jarak ini ke sini itu ini tambah 5. Nah, gitu. Berarti yang ini adalah ketinggian yang naik. Ketinggian yang naik kalau diukur dari bawah ini ketinggian total yang naik adalah 40 cm. Sementara ini ketinggian yang turun tetap 30 cm. Ngerti itu? Ngerti nggak dari gambarnya? Ngerti. Nah, harusnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita pakai simbol dia ini,
H yang dimaksud ini apa ini? L2, L1. Oh, ini nggak perlu ya. Jadi di contoh soal itu yang H2HN ini nggak perlu diabaikan saja lah ini. Diabaikan ya. Jadi kita pakai L2 dan L1 ini. Nah, L1 yang mana? Terserah kita mau pakai simbol. Ini jangan kita pakai HN lah. Supaya niru itu kita pakai simbolnya L. Misalkan ini L1. L1 yang turun. Ini L2. Nah, L1, L2-nya udah ketahuan ya. L1 sebesar 30 ya L1-nya. L1-nya 30 ya. Iya. L2-nya L2-nya 35. Sebentar. Dia maksudkan soal ini apa nih H-nya ini? H-nya ini 2HN. Kenapa 2 dikali 40? Ini agak aneh ini ya. L1 L1-nya 40. L2 B-nya ini apa nih B? Sebentar. B-nya tekanan raksa. H itu ya dia salah soal nih ya. Ini seharusnya dia pakai angka 2 ini. Ya, ini salah dia. Ya kita relatin ya. Yang ini harusnya angka 2, ini harusnya angka 4. Ngerti? Kan 2HN. Oh. Ya, dia salah tuh. Udah. Nah, kalau udah seperti ini sama nih, bisa kita tiru. Berarti kita nggak usah pakai cara sendiri. Tiru aja. Berarti H sama dengan 2HN. Berarti 2 kali 5 cm raksa. Sama dengan 10 cm raksa. Nah, pakai ini aja kalau gitu. Pakai cara dia aja. Tinggal tiru. Berarti L2-nya adalah L1 kurang HN. Nah, berarti L1-nya tadi 30. Yang ini kan, kita kurangi HN. HN-nya itu 5. Berarti L2-nya 25. Oh. 25 cm. Nah, gitu. Paham? Paham. Coba saya catat dulu. Ya. Ntar ya. Ini saya hapus aja berarti. Kita nggak usah pakai cara sendiri, kita tiru itu aja. Ternyata dia tadi kekeliruannya adalah di salah ketik sebentar ya. Dia salah ngitung di situ. Nah, tiru aja caranya udah selesai nih. Ya, belum? Sudah. Ada ya. Pokoknya tinggal tiru ini. Nomor 5 tinggal tiru nomor 2. Dah. Kalau kita mau hitung ya udah tinggal gini aja. Untuk jawaban A, pertanyaan A, tinggal buat nih tekanan gas. Untuk pertanyaan A itu adalah L1-nya tadi berapa dapatnya?
L1-nya itu 30. Berarti ini kita pakai 30. Kita bagi dengan L2, 25. Kemudian kita kali dengan B. B itu adalah yang ini, tekanan udara luar. Ya, 76 cm raksa. Ya, 76 cm raksa. Lalu kita tambah dengan H. H-nya itu yang mana? H-nya itu yang ini. 10 cm. Tambah 10 cm raksa. Udah dapat nih. Berapa itu? Kita coba tambahin. 30 per 25. Itu sama-sama 30 bagi 25, 1,2. 1,2 kali 76. Nah ini dapatnya 91,2 cm raksa. Kita tambahin dengan 10 cm raksa. Berarti Oh, 100. oh jadi 101,2. Begitu. Nah, Oh, bisa ya? bisa. Coba saya catat dulu kayak. Sudah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan B. Pertanyaan B caranya tinggal tiru begini aja. Nah, tiru yang ini, yang B. Ya. Kita hitung. Tekanan gas. Nah, di soal ini kan diketahui nih. Manometernya berisi minyak. Minyak itu rho-nya 0,8 gram per sentimeter. Nah, berarti kita masuk ini. L1-nya tadi kita sudah dapat 30. L2-nya kita dapat 25. Nih ya. Kita kali nih. B-nya itu tekanan udara luar itu 76. Ini sentimeter raksa. Kemudian kita tambah nih. Kita tambah rho cairannya. Rho cairannya tadi dikasih tahu 0,8 gram per sentimeter kubik. Nah ini. Berarti ini tinggal buat aja. 0,8 gram per sentimeter kubik dibagi dengan 13,6 gram per sentimeter kubik. Kita kali dengan hanya tadi kita pakai angka ini 10. Nah, berarti kita kali dengan 10 cm raksa. Nah, ini dah. Setelah ini tinggal dihitung nih. Tadi kita dapat nih 30 per 25 kali 76 cm raksa itu kan ini 91,2. 91,2 cm raksa. Kita tambahkan dengan yang ini. Ini gram per sentimeternya kita coret dengan yang ini. Berarti ini 0,8 kita bagi dengan 13,6 saja. 0,8 bagi 13,6 kita kali dengan 10. Nah, ternyata saya dapatnya begini. Saya gunakan pembulatan ya. Ini saya dapatnya 0,588 ya, sentimeter raksa. Nah, dengan catatan ini adalah pembulatan. Ya, hasilnya panjang sekali gitu. Nah, kalau sudah ditambahkan saja. Kalau ditambahkan berapa nih? 91,788 cm raksa. Bisa? Bisa. Oke, seperti itu ya. Tinggal tiru cara yang sudah ada. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak ya? Oke. Kalau gitu kita coba soal nomor 4-nya ini belum terbahas nih di halaman 138. Coba saya coba ya. Nih. Manometer terbuka berisi keran. Nah, ini ingat kata kuncinya manometer terbuka. Manometer terbuka itu berarti yang ini di antara yang dua ini. Ya. Di antara yang gambar yang ini sama yang ini. Ya. Jadi harus tahu. Nah,
Jadi kita baca dulu soalnya, kita tentukan yang mana dia, kasus yang mana gambarnya. Manometer terbuka berisi zat cair. Setelah keran dibuka, raksa pada kaki yang terhubung reservoir turun 2,5 cm raksa dan raksa pada kaki manometer terbuka naik 2,5 cm. Nah, pertanyaannya, tekanan udara luar saat itu adalah 76 cm raksa. Hitunglah tekanan gas dalam reservoir jika manometer terbuka berisi raksa atau air laut. Nah, kasusnya seperti ini. Manometer terbuka ya. Tinggal dibuat aja seperti ada di contoh soal itu. Contoh soalnya sudah ada itu di halaman 133 ya. Jadi kalau saya lihat ini ada yang mirip di halaman 133 ya. Coba ya, saya coba tampilin biar tahu. 133 mana dia? Nah ini. Yang 133. Yang nomor 4. Jadi ini caranya mirip ya. Nomor 4 itu ini. Bentar ya. Nah, ini ya. Jadi di buku ini sebenarnya kamu enak ya. Apa contohnya itu sudah mirip banget dengan yang ada di soal latihannya. Jadi tinggal tiru sebenarnya. Oke. Nah, ini ya. Coba nih. Saya buat kecil ya di sini. Nah, contoh soalnya adalah yang ini. Nih, nomor 4 yang ini. Halaman 133. Manometer terbuka berisi zat cair. Setelah keran gas dibuka, raksa pada kaki yang terhubung reservoir turun 8 cm dan raksa pada kaki manometer terbuka naik 8 cm. Tekanan udara luar sebesar 76 cm raksa. Hitung tekanan gas dalam reservoir jika manometer terbuka berisi raksa dan minyak. Nah, gitu. Ya. Jadi nomor 4 contohnya ini ya, contoh yang ini ya, itu penyelesaiannya seperti ini. Nah, soal itu mirip banget dengan soal di latihannya itu ada mirip dengan ini sama persis lah caranya. Langsung aja kita coba buat ya. Buat diketahuinya untuk soal ini. Coba ya kita buat. Diketahui ya. Karena ini turunnya 2,5 cm, naiknya 2,5 cm, berarti hanya itu adalah 2 kali ketinggian saat naik. Nah, berarti 2 dikali naiknya itu 2,5 cm. Berarti 2 kali 2,5 cm raksa. Berarti hanya sebesar 5 cm raksa. Itu ya. Kemudian B. Di sini B itu adalah tekanan udara luar. 76 cm raksa. Ya. Nah, kemudian dikasih tahu lagi di situ masa jenis air laut, rho air laut itu 1,4 gram per sentimeter kubik. Nah, datanya hanya 3 ini. Ya. Yang ditanya itu pertanyaan yang A sama dengan pertanyaan yang ada di contoh. Gitu. Jadi, untuk pertanyaan A kita bisa jawab menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi, soal ini saya buat aja begini ya. Untuk pertanyaan A, jawab aja pakai persamaan yang ini. Berarti tekanan gas itu sama dengan B-nya itu 76 cm raksa ditambah dengan H. H-nya itu ini 2 kali kenaikannya, yaitu 5 cm raksa. Dapatnya
76 tambah 5 itu berapa? 81 cm raksa. Bisa? Ya, tinggal niru yang ini ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, tinggal tiru yang ini. Rumusnya. Ya, saya taruh di bawah ya. Di sini. Nah, tinggal tiru ini. Ya. Nah, tekanan gas itu sama dengan B-nya itu tekanan udara luar 76 cm raksa. Ditambah. Nah, ini rho-nya itu jangan rho minyak. Ini tadi kita ganti jadi rho air. Ya, ini jadi rho air. Kenapa air? Karena di soal ini air laut yang diminta. Berarti rho airnya itu 1,4. Nah, berarti ini tinggal rho airnya itu 1,4 gram per sentimeter kubik dikali dengan ketinggiannya H. Ini kali H. H itu berapa tadi? Hanya itu 5. Nah, kali 5 cm raksa kita bagi dengan massa jenis raksa 13,6 gram per centimeter kubik. Nah, ini gram per centimeter kubik di atas dan di bawah bisa kita coret. Dah, bisa ketemu nih jawabannya. Berarti berapa nih? Tekanan gas adalah 76 cm raksa. Kita tambah dengan ini hasilnya ini. Coba saya saya hitung pakai kalkulator. 1,4 dikali 5 dibagi 13,6. Nah, saya ketemunya begini. Angkanya itu 0,514 cm raksa. Nah, angka ini adalah angka pembulatan. Ya, jadi angka ini pembulatan. Hasil pembulatan. Nah, tinggal tambahin. Berarti tekanan gas sebesar 76,514 cm raksa. Bisa? Bisa. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ada soal-soal seperti itu, ya tinggal ditiru saja. Ada pertanyaan untuk soal ini? Coba saya catat dulu. Oke. Beli dua, Bapak beli dua. Kalau ya, bisa ya. Berarti untuk kasus ini ngerti ya. Nah, yang perlu kamu perhatikan adalah hati-hati dengan kasus ini. Manometer terbuka, ya. Kasus manometer terbuka dengan kasus yang satu lagi, yaitu manometer tertutup. Gitu. Paham? Paham. Oke, nah sekarang kita coba beberapa soal lagi ya. Saya ambil di pilihan gandanya yang ada hubungannya dengan soal ini. Pilihan ganda. Atau ada yang ingin ditanya di soal pilihan ganda? Siapa tahu kamu udah coba-coba mengerjakan. Tidak, Belum ada yang ngerjain? belum. Oke, nah saya coba satu contoh soal. Misalkan begini. Yang di nomor 28 ya. Pilihan ganda yang soal latihannya.
Nah, ini. Nah, perhatikan gambar manometer terbuka. Manometer terbuka ya. Ujung A dihubungkan dengan gas, ruang gas Z untuk diukur tekanannya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tekanan udara luar 100.000 Pascal, tekanan Z berapa? Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya, sebentar. Ini sama dengan kasus yang ini. Ya. Jadi, ini kasusnya sama dengan kasus yang ini untuk manometer terbuka. Nah, ini. Berarti kita tinggal pakai persamaannya saja. Berarti kalau dihitung, ya, data yang diketahui kita tulis dulu coba. Diketahui. Rho-nya itu sebesar 1000 kilogram per meter kubik. Ya. Kemudian tekanan udara luarnya, V0-nya, dia pakai angka yang sederhana, yaitu hanya pakai ini 100.000. Ya, jadi artinya dibulatin. Satu ATM-nya atau 76 cm raksanya itu sama dengan ini. Bulat. Ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapakah tekanan yang terdapat pada gas. Nah, ini. Jika ketinggiannya dikasih tahu ini ya, hanya sebesar 8 cm. Nah, tinggal dihitung saja. Berarti pakai rumus ini. Tekanan gas itu sama dengan tekanan udara luar ditambah ketinggian. Nah, kasus yang kita hadapi di sini ini adalah air ya. Kalau dia air berarti tambah 8, 108 nggak ada di situ ya. Ketinggiannya ini air ya. Kalau raksa tinggal ditambah. Ini kasusnya adalah ketinggian air. Oh. Nah, berarti kita harus konversi dulu nih. Ya. Ini tidak boleh kita pakai H. Kalau raksa kan H. Ketinggiannya itu sudah langsung tekanan. Berarti ini kita harus ganti jadi tekanan hidrostatis. Gitu. Paham? Paham. Oke, dah. Berarti ini 100.000 V0-nya kita tambah dengan, nah, tekanan hidrostatis itu kan ini. Di rumusnya adalah Rho kali G kali H. Rho-nya itu 1000, G-nya 10, H-nya itu 8 cm. 8 cm ini adalah 0,08 meter. Karena kita harus bagi dengan meter. Dengan 100. Ya, ini tinggal kali 0,08. Berarti ini coret 2 nolnya 8.000. Ya. Sebentar, ini salah ya. Ini nggak boleh. Bukan gambarnya, bukan yang ini ya. Gambarnya kebalik ya. Berarti harus kurang. Salah buat ya. Gambarnya ternyata yang ini. Nih gambarnya ternyata yang ini. Ya. Berarti yang ini bukan bertambah, tapi berkurang. Kita kurang. Nah, kalau kita kurang ini berapa? Kurangin 8.000. Berarti 92.000 ya. Bisa? Bisa. Ya. Jadi ingat, ini kalau dipakai kan rumusnya ini ya.
untuk manometer kalau dia berisi raksa, ya biar nggak salah nanti kan. Kalau dia berisi raksa, tekanan pada gas itu tidak lain untuk kasus yang seperti ini, itu adalah tekanan udara luar dikurangi dengan ketinggian. Nah, ini adalah ketinggian raksa. Nah, kalau dia bukan raksa, hanya itu harus diganti dengan tekanan hidrostatis Oh, dari cairan yang lain. Paham? paham. Oke. Coba satu contoh soal lagi ya. Saya carikan contoh soal yang lain. Nah, ini. Nah, ini coba kamu yang kerjain ya. Nomor 30 coba. Nih. Nah, ini. Lihat, manometernya tertutup. Ya, bukan terbuka. Berarti gimana nih? Berapa hasilnya? Kalau manometer tertutup. Berarti itu jadinya 2 cm Hg ya? 2 cm Hg. Kenapa begitu? Karena kalau tertutup jadi sama. iya, tekanan di titik ini sama dengan tekanan di sini ya. Bisa? Bisa. Oke, ngerti ya. Coba soal yang lain ya. Saya coba soal yang lain. Yang mana ya? 28 sudah. 29. Berarti udah ngerti kamu. Nih, soal nomor 29. Ini manometer terbuka. Berapa jawabnya? Bisa? Nomor 9 lagi saya coba. Iya, gimana? Bisa? Jawabannya B ya, nomor 29. Ini kan tinggal begini aja kan. Kita lihat. Ini kan ini tekanan gas. Yang di sini di B tekanan udara luar. Tapi ditambah dengan ketinggian. Artinya di titik ini ya, tekanan gas itu harus sama dengan tekanan udara luar ditambah dengan H-nya. Nah, tekanan udara luarnya ini 75. Ditambah H-nya 4. Berarti 79. Ya, ngerti kan? Ngerti. Nah, jadi hati-hati gini. Untuk kasus tentang tekanan pada gas, terkadang tekanan udara luar itu belum tentu 76 cm raksa. Bisa aja seperti ini. Dikasih tahu 75 gitu. Artinya apa itu? Artinya pengukuran yang dilakukan itu bukan di atas permukaan laut. Naik pada ketinggian. Kalau dia naik 1 cm artinya dia pengukuran yang dilakukan terhadap tekanan udara luarnya itu berada di ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Gitu. Ngerti kan? Karena ini 75 cm raksa. Nah? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa dipahami ya? Sudah paham ya? Ini sudah jam ini. Sudah jam lewat ya. Kita tutup sampai sini aja ya untuk pertemuan hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya. Ya lah kalau gitu ya. Selamat malam. Nanti ini filenya akan saya kirim ya sama rekaman untuk les hari ini. Oh, iya.
Kan sudah jam ini ya, 8:30 lewat. Ih. Oke, thank you, Pak. Oke. Yo, selamat malam, Chris. Yo. 8657.